Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Sulna Manopo dengan NIM 230401010196, kelas IF301, Prodi PJJ Informatika S1, dengan dosen pengampu Bapak Ambros Magnuf Rudolf Mekeng STMT. Video kali ini ditujukan untuk UAS Sistem Digital. Pada kali ini saya akan membahas hasil paper yang sudah saya buat untuk tujuan UAS ini. Ini papernya. Baik, dengan judul yang saya ambil ini adalah analisis penerapan sistem digital dalam berbagai aplikasi, studi komparatif dari 3 penelitian. Dengan nama Jody Sulna Manopo dengan NIM 230401010196 Universitas Cyber Asia. Nah, untuk dari abstraksinya itu di sini artikel ini menyajikan analisis komparatif dari 3 penelitian yang menerapkan konsep digital dari berbagai aplikasi. Penelitian pertama mengembangkan alat simulasi trainer, address, dan subtractor untuk pendidikan elektronika digital. Lalu penelitian kedua ini lebih fokus pada simulasi pengisian air kettle menggunakan rangkaian IC gerbang logika dasar. Lalu yang penelitian ketiga ini adalah mengoptimalkan sistem komunikasi antara handy-talkie dan handphone menggunakan metode dual tone multifrekuensi atau yang bisa disebut DTMF untuk operasi militer di daerah terpencil. Analisis ini menyoroti inovasi, perbedaan utama, dan hasil penelitian yang diperoleh dari masing-masing studi serta mengaitkan dengan teori sistem digital. Baik, untuk dari pendahuluan, sistem digital telah menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi modern, merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemampuannya dalam proses informasi secara cepat dan akurat telah mendorong inovasi di berbagai bidang, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga sistem kompleks dalam industri dan militer. Penggunaan sistem digital memungkinkan optimasi, meningkatkan efisiensi, dan penciptaan teknologi yang baru sebelumnya tidak mungkin terwujud. Nah, pada artikel ini juga telah menelaah secara mendalam 3 penelitian menunjukkan penerapan sistem digital dalam berbagai konteks yang beragam. Studi kasus ini mencakup bidang pendidikan, di mana sistem digital digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, lalu bidang kontrol sistem, di mana sistem digital berperan dalam mengendalikan proses industri secara otomatis, dan bidang komunikasi militer, di mana sistem digital digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di medan perang. Lalu melalui analisis komparatif, artikel ini akan mengungkap inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing penelitian, menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan tujuannya, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan fleksibilitas sistem digital dalam menjawab berbagai tantangan di berbagai bidang. Baik, untuk yang pertama ini review literaturnya, pembuatan alat simulasi trainer, eder, dan subtractor. Jadi penelitian yang dilakukan dari Tommy Fadel Fahrezi dan Yohana Nurul Asri yang diterbitkan dalam JPFS membahas tentang pembuatan alat simulasi trainer, eder, dan subtractor. Penelitian ini muncul karena adanya kebutuhan akan alat praktik dalam pendidikan elektronika digital, khususnya untuk memahami konsep eder dan subtractor. Hasil ini penelitian ini adalah pengembangan alat simulasi menggunakan gerbang logika dasar untuk melakukan operasi aritmetika biner. Alat simulasi ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman konsep dasar operasi rangkaian digital, meningkatkan keterampilan praktis, dan mendukung pengajaran elektronika dasar. Lalu yang kedua ini dari simulasi pengisian air kettle menggunakan rangkaian isi gerbang logika dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Wahyudiono AB dan Purwanti ISC yang diterbitkan di dalam jurnal Dinamika Bahari pada tahun 2020 membahas tentang simulasi pengisian air kettle menggunakan rangkaian isi gerbang logika dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian pengisian air kettle yang efisien dan mudah dipahami. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi sistem pengisian air kettle yang menggunakan rangkaian isi NOR 4001 dan sensor level air. Simulasi ini diharapkan memudahkan pemahaman pengendalian otomatis dan manual, meningkatkan efisiensi pengisian air, serta
menyediakan solusi praktis untuk aplikasi industri maritim. Lalu yang terakhir ini ada optimasi sistem komunikasi dari HT dengan HP menggunakan metode DTMF. Penelitian yang dilakukan oleh Mardianto Teguh Prakasa, Dinar HS Wahyuni, dan Nur Rahman dan Irfan Mujahidin yang diterbitkan di Jasitek ini membahas tentang optimasi sistem komunikasi dari HT dengan HP handphone menggunakan metode DTMF. Penelitian ini di latar belakangi oleh keterbatasan komunikasi yang dihadapi oleh TNI AD di daerah terpencil yang tidak memiliki sinyal BTS. Hasil dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem komunikasi yang menghubungkan HT dan HP menggunakan metode DTMF. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi di daerah terpencil, memperkuat koordinasi militer, dan menyediakan solusi komunikasi yang andal. Untuk nilai inovasi dan perbedaan penelitiannya, dari yang pertama, mulai dari nilai inovasi, ketiga penelitian ini menunjukkan nilai inovasi yang signifikan dalam bidangnya masing-masing. Penelitian pertama menawarkan inovasi dalam pengembangan alat simulasi pendidikan yang interaktif sehingga mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman konsep. Penelitian kedua menghadirkan inovasi dalam penggunaan IC gerbang logika dasar untuk kontrol sistem sederhana dan efisien, membuka kemungkinan solusi praktis dan hemat biaya. Sementara itu, penelitian ketiga berinovasi dalam penerapan metode DTMF untuk mengatasi masalah komunikasi di daerah terpencil dan memberikan solusi yang sangat dibutuhkan untuk konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk perbedaan yang utama yaitu adalah meskipun ketiga penelitian ini berkontribusi pada bidang sistem digital, terdapat perbedaan utama di antara ketiganya. Perbedaan ini terletak pada fokus aplikasinya, pendekatan sistem, dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian pertama berfokus pada aplikasi yang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep melalui alat simulasi. Penelitian kedua di sisi lain berfokus pada kontrol sistem dengan tujuan untuk mengoptimalkan sistem pengisian air menggunakan rangkaian IC. Sementara itu, penelitian ketiga berfokus pada komunikasi militer dengan tujuan untuk menyediakan solusi komunikasi yang andal di daerah terpencil. Perbedaan fokus ini tercermin dalam pendekatan sistem yang digunakan, di mana penelitian pertama menggunakan rangkaian digital, penelitian kedua menggunakan rangkaian IC, dan penelitian ketiga menggunakan komunikasi DTMF. Lalu hasil penelitian dan teori sistem digital. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan teori sistem digital. Penelitian pertama berhasil menunjukkan bahwa gerbang logika dasar sebagai fondasi dari sistem digital dapat digunakan untuk menciptakan alat simulasi yang efektif untuk mempelajari aritmatika biner. Hasil ini memperkuat pemahaman dasar bagaimana operasi dasar matematika diimplementasikan dalam sistem digital. Penelitian kedua lebih lanjut menunjukkan bahwa rangkaian IC gerbang logika dasar tidak hanya berguna dalam simulasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem kontrol yang sederhana dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip dasar sistem digital dapat diterapkan dalam aplikasi praktis untuk memecahkan masalah kontrol. Terakhir, penelitian ketiga menunjukkan bahwa metode DTMF sebagai salah satu teknik dalam komunikasi digital dan digunakan untuk mengatasi masalah komunikasi di daerah terpencil. Hasil ini memberikan solusi alternatif untuk memperluas jangkauan komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana teori sistem digital dan dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga aplikasi praktis dalam komunikasi. Kesimpulannya, ketiga penelitian ini menunjukkan penerapan teori sistem digital dalam berbagai aplikasi praktis, penggunaan gerbang logika dasar, dan kontrol komunikasi digital terhadap seperti DTMF memungkinkan pengembangan sistem yang efisien dan dapat diterapkan dalam kontrol sistem dan komunikasi militer. Daftar pustakanya ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan, maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.